Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, bahkan nikmat panjang umur. Sehingga karena taufik dan hidayahnya, kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan semoga nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, izinkanlah ibu untuk menyampaikan sepatah dua patah tausiah mengenai syarat sah dan hikmah puasa. Dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa, maka para ahli ulama fikih memberikan penjelasan mengenai apa saja syarat sah puasa. Di sini ibu akan menyampaikan 4 hal terkait dengan syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama yaitu adalah Islam. Islam merupakan syarat sah puasa yang pertama. Tidaklah sah puasa dari seseorang yang non-muslim atau orang yang keluar dari Islam, yang bisa disebut juga dengan murtad, maka puasanya tidaklah sah. Kemudian syarat yang kedua yaitu memiliki akal. Bagi orang yang memiliki penyakit gila atau orang yang sedang sakit epilepsi dan tidak memiliki kesadaran di siang hari, maka puasa yang dilakukannya tidaklah sah. Jadi, syarat yang kedua ini menuntut kita untuk memiliki akal, memiliki kesadaran. Beda kalau kita seharian tidur saja kerjaannya, tetap kita puasa karena kita masih memiliki kesadaran. Sedangkan syarat sah yang ketiga yaitu adalah suci dari haid dan nifas. Syarat yang ketiga ini ibu rasa dikhususkan untuk kita kaum hawa, kita kaum wanita, karena yang merasakan haid dan nifas hanya kita-kita saja kaum wanita. Ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, tiba-tiba di tengah hari kita kedatangan tamu yang istimewa atau yang biasa disebut haid, maka seketika itu puasa kita menjadi batal. Puasa kita tidak lagi menjadi sah, maka kita harus membatalkan puasa kita. Meskipun 5 menit menjelang adzan maghrib kita kedatangan tamu istimewa tersebut, maka puasa kita tetap dianggap tidak sah, tetap batal puasa kita. Begitupun dengan wanita yang sedang mengalami masa nifas, yaitu ibu yang baru melahirkan, dia akan mengalami masa nifas kurang lebih 40 hari, maka ia tidak puasanya tidak sah, tidak dituntut untuk puasa karena dia tidak memenuhi syarat sahnya puasa. Akan tetapi bagi kita kaum hawa yang sedang menjalankan haid, sedang masa nifas, kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi kita diwajibkan untuk menggantinya di luar bulan Ramadan. Misalnya kita haid selama 7 hari, maka kita wajib mengganti atau mengqadha puasa kita yang kita tinggalkan di bulan Ramadan selama 7 hari itu, tapi di lain atau di luar bulan Ramadan. Bisa saja setelah bulan Ramadan kita puasa Syawal, lanjut dengan kita
kodok puasa kita, boleh seperti itu. Yang penting puasa kita tergantikan. Berapa puasa yang kita tinggalkan, itulah yang harus kita ganti di luar bulan Ramadan. Kemudian syarat yang keempat yaitu mengetahui waktu puasa. Maka kita wajib hukumnya untuk mengetahui kapan awal Ramadan, kapan tanggal 1 Ramadan. Itu kita wajib mengetahuinya, karena itu merupakan syarat sah puasa. Untuk mengetahuinya kita bisa dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban atau dengan cara ru'yatul hilal. Selain itu, syarat sah puasa yang keempat yaitu mengetahui waktu puasa ini juga bisa diartikan kita mengetahui kapan dibolehkannya kita berpuasa, karena tidak selalu kita dibolehkan puasa. Ada waktu-waktu tertentu yang kita tidak dibolehkan puasa. Contohnya ketika kita hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu kita tidak dibolehkan. Kemudian ada juga yang namanya hari tasyrik, itu kita tidak dibolehkan untuk berpuasa. Maka saat yang keempat ini, selain kita mengetahui kapan tanggal 1 Ramadan, kapan kita memasuki bulan Ramadan, maka bisa diartikan juga kita harus mengetahui waktu-waktu dibolehkannya berpuasa. Jadi sekali lagi ibu tarik kesimpulan bahwasanya syarat sah puasa tidaklah banyak, nak. Syarat sah puasa itu hanya ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua memiliki akal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, serta yang keempat mengetahui waktu puasa. Allah menentukan hukum, menentukan suatu aturan tentu mengandung banyak hikmah, manfaat. Begitupun di balik suatu penciptaannya, pasti Allah memiliki tujuan. Hanya saja kita sebagai umat manusia terkadang tidak memahami rahasia, hikmah, dan tujuan tersebut. Untuk itu, berkaitan dengan ibadah puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini, tentu banyak hikmah, banyak manfaat yang kita bisa ambil dari ibadah puasa itu tersendiri, seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa puasa merupakan suatu cara, suatu jalan menuju sebuah ketakwaan. La'allakum tattaqun, dengan tujuan agar kalian bertakwa. Berbicara mengenai takwa, takwa yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Puasa hukumnya adalah wajib. Nah, dari ayat yang barusan ibu bacakan, di situ Allah mengatakan bahwasanya diwajibkan puasa bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang beriman yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi jika kalian beragama Islam tetapi kalian tidak melaksanakan ibadah puasa, maka tidak bisa kalian dikatakan sebagai orang yang beriman, apalagi bertakwa. Karena sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa.
mungkin timbul di dalam benak pikiran kalian, kenapa Allah mensyariatkan hamba-hambanya untuk lapar selama sebulan di siang hari? Mungkin pertanyaan itu yang timbul. Tentu di sana ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari laparnya kita selama 1 bulan di siang hari. Nah, apa saja hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa itu? Sini ibu akan menjelaskannya. Ada 5 hikmah yang bisa ibu jelaskan. Yang pertama adalah puasa mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Kita tidak dididik secara teori, apa itu lapar secara bahasa, apa itu lapar secara teori, bagaimana itu lapar. Kita tidak dididik seperti itu. Tapi kita langsung merasakan, dididik langsung, secara langsung kita merasakan, oh beginilah rasa lapar, ya seperti itu. Laparnya kita dengan laparnya saudara-saudara kita itu beda level. Kalau kita merasakan lapar, itu masih ada batasannya. Ketika adzan maghrib, kita makan makanan yang manis, kita makan makanan apa yang kita suka, kita minum dengan minuman yang menghilangkan dahaga. Udah ya, batasan lapar kita sudah selesai, hanya sampai adzan maghrib saja. Sedangkan saudara-saudara kita yang nun jauh di sana atau bahkan di sekitar kita, mereka merasakan lapar tanpa ada batasannya, mulai dari entah itu pagi atau siang atau bahkan petang, mereka masih tetap merasakan lapar. Jadi dengan puasa ini kita diharapkan kita bisa peka, kita bisa mengambil hikmah yang pertama, yaitu bisa merasakan bagaimana perasaan orang lain. Kemudian hikmah yang kedua yaitu puasa mendidik kita untuk konsisten dengan waktu. Nah, puasa ini kita sudah dididik, kita makan, kita berbuka ketika adzan maghrib. Ketika sudah imsak, kita tidak lagi dibolehkan untuk makan. Awal Ramadan atau tanggal 1 Ramadan, maka kita sudah mulai diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian nanti kalau sudah memasuki tanggal 1 Syawal, kita tidak lagi berpuasa. Di situ waktunya sudah ditentukan, ada waktu-waktu tertentu, dan kita harus konsisten terhadap waktu itu. Kita diajarkan untuk konsisten terhadap waktu. Tidak mungkin kita melaksanakan ibadah puasa kalau sudah ditentukan kita wajib kita berbuka puasa ketika adzan maghrib. Tidak mungkin kita melanggarnya. Ketika adzan asar kita sudah berbuka, tidak mungkin seperti itu. Kalau itu terjadi, maka puasa kita tidak sah, kita batal, kita tidak melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Maka puasa itu mengajarkan kita untuk konsisten terhadap waktu. Hikmah puasa yang ketiga yaitu mendidik kita untuk selalu sabar. Ketika puasa tidak menutup kita untuk tetap beraktivitas. Seperti biasanya kita beraktivitas seperti biasa saja. Pada saat panas terik, rasa haus mulai datang di tenggorokan, emosi kita sudah mulai naik. Tapi di situ kita ingat bahwa kita puasa. Nah, ketika kita ingat puasa, kita ingat, oh ya, saya harus sabar, saya harus menahan amarah saya, supaya puasa kita tidak berkurang pahalanya. Di situ kita dilatih untuk selalu bersikap sabar, menahan yang namanya amarah. Meskipun lapar sudah kita rasakan, haus sudah di tenggorokan, udah merasakan panas-panasnya terik matahari, tapi ketika kita ingat kita puasa, maka kita insya Allah akan bisa menahan yang namanya amarah. Kita di sini dididik untuk belajar yang namanya sabar. Hikmah puasa yang keempat yaitu adalah melawan hawa nafsu. Mata kita ingin melihat, telinga kita ingin mendengar,
Kemudian jiwa kita terkadang ingin memberontak, hati kita kadang ingin berkata-kata. Tapi saat itu kita lawan hawa nafsu kita, nafsu makan kita, nafsu marah kita, nafsu kantuk kita lawan. Nah, selama Ramadan kita bisa menahan nafsu kita, nafsu untuk makan, nafsu untuk minum. Padahal makanan kita halal, minuman kita halal, tapi kita bisa menahannya. Nah, maka dari itu selama Ramadan kita bisa menahan sesuatu dari hal yang halal, dari sesuatu yang halal kita bisa menahannya. Kenapa? Setelah kita Ramadan nanti kita tidak bisa mengontrol diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Jika kita bisa menahan sesuatu yang halal di bulan Ramadan, maka ketika di luar Ramadan diharapkannya itu kita bisa menahan sesuatu dari yang haram. Karena kita sudah berhasil, sudah dididik selama bulan Ramadan menahan hawa nafsu dari hal-hal yang halal saja kita bisa menahan, apalagi yang haram seperti itu. Maka ketika bulan Ramadan telah berakhir, diharapkan kita bisa menjaga, bisa mengontrol diri kita untuk jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa yang kelima sekaligus yang terakhir, yaitu puasa mengajarkan kita merasakan pengawasan kebersamaan dengan Allah. Ketika kita puasa, kita tidak diawasi oleh yang namanya CCTV, kita tidak diawasi oleh guru, kita tidak diawasi oleh orang tua kita, tetapi Allah lah yang mengawasi kita. Allah yang tidak mengantuk, Allah yang tidak tidur, Allah yang selalu tetap bersama dengan kita. Bisa saja kita masuk ke kamar mandi, di situ tidak ada orang yang tahu. Kita masuk dalam kamar mandi, di situ ada air yang sangat segar. Kita lah incip-incip sedikit saja untuk menghilangkan dahaga kita. Siapa yang tahu? Tidak ada CCTV, tidak ada orang tua yang mengawasi atau bahkan guru yang mengawasi. Tetapi kita puasa, kita sadar bahwa kita memiliki Allah yang selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Karena Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah selalu bersama kita yang selalu mengawasi. Jadi jika ibu simpulkan kembali, puasa memiliki 5 hikmah yang telah ibu sampaikan tadi. Hikmah yang pertama adalah puasa mendidik kita untuk bisa merasakan bagaimana perasaan orang lain. Hikmah yang kedua, puasa mengajarkan kita untuk selalu konsisten terhadap waktu. Kemudian hikmah puasa yang ketiga, yaitu puasa mendidik kita untuk selalu bersikap sabar. Hikmah puasa yang keempat, mendidik kita untuk melawan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah merasakan pengawasan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang ibu bisa sampaikan. Jika ada salah, ada kurang, itu datangnya dari ibu sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah. Jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.